Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midadani kalimatih. Alhamdulillah, puji dan syukur atas segala nikmat, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang masih kita rasakan sampai saat ini. Dengan segala nikmat, rahmat, hidayah, beserta taufiknya, maka kita sebagai hambanya harus mensyukurinya dengan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil-alamin. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap terhadiahkan kepada baginda agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan tahun yang sangat berbahagia ini kita masih diberi umur yang panjang, masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, sehingganya kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang mukminah, yaitu melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan. Pemirsa Nuransa dimanapun berada, perlunya kita mengaji bersama-sama, belajar bersama-sama, mengagung-agungkan bulan suci Ramadan adalah karena di dalam bulan Ramadan itu sendiri seluruh kebaikan berkumpul di dalamnya. Sehingganya dengan segala kebaikan-kebaikan yang berkumpul di dalam bulan Ramadan, sudah seharusnya bagi kita untuk memperbaiki diri sendiri, memperbenahi diri, mengintrospeksi diri. Siapakah diri kita, sudah sampai manakah diri kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Nuransa dimanapun berada, pada kesempatan yang sangat mulia ini, di sini kami akan mengangkat sebuah tema yang berkaitan di dalam surah Al-Anfal, yaitu mengenai tentang ciri-ciri orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang mukmin yang sejati itu adalah satu, apabila disebutkan namanya Allah, diagung-agungkan kebesarannya Allah, akan ciptanya Allah, akan kekuasaannya Allah, maka yang pertama harus gemetar hatinya. Yang dimaksud gemetar adalah semakin kuat rasa keimanannya terhadap Rabb-nya, semakin kuat rasa ibadahnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang seperti apakah yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin dan mukminah yang sejati, yaitu ibadah yang murni lillahi ta'ala. Itu poin yang pertama ataupun sebagai ciri-ciri seorang mukmin ataupun mukminah. Adapun ciri-ciri mukmin yang kedua yaitu wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Seorang muslim apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, dibacakan kepadanya firman-firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran Al-Karim, maka semakin bertambahlah keimanannya, semakin kuatlah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus menguatkan keyakinan, menguatkan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Perlu untuk kita sadari, pemirsa Nuransa dimanapun berada, karena kita tidak tahu, terkadang keimanan kita ini bertambah dan terkadang keimanan kita ini berkurang. Dan di antara kekurangan kita ini tidak tahu kapankah keimanan itu bertambah, dengan apakah bisa bertambah, karena apakah keimanan kita itu bisa berkurang, dan itu pun tidak disadari oleh banyak mukmin dan mukminah yang ada di semesta ini. Keimanan seseorang itu akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperkuat ataupun selalu menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang hamba. Maka dengan melakukan seluruh kewajiban-kewajiban kepada Tuhannya, maka secara tidak langsung
keimanan itu akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila kita lalai ataupun semakin sering meninggalkan ketaatan kita, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis kualitas keimanan kita akan menurun. Pemirsa Nuransa dimanapun yang berada, itu ciri-ciri yang kedua. Adapun ciri-ciri yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita punya Tuhan, Tuhan kita Allah, maka sepatutnya kita harus memasrahkan segala urusan kita, baik itu urusan duniawi, urusan keluarga, urusan kepemimpinan, urusan kepondokan dan lain-lain sebagainya, harus kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sholatku, hidupku, dan matiku, semuanya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya lah kita harus berpasrah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Nuransa dimanapun berada, kita lanjutkan pada ayat yang selanjutnya. Orang yang mukmin seperti apakah tadi ciri-cirinya sudah kita sebutkan. Lalu dilanjutkan di ayat yang ketiga. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mukmin yang seperti di atas tadi, memiliki 3 ciri-ciri yang di atas tadi, maka itu adalah termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, tahu akan amalan-amalan yang ada di sholat, tahu tata caranya, apa yang dibaca, maksud apa saja yang dia baca di dalam sholat, faham akan syaratnya sholat, faham akan rukunnya sholat. Sehingganya kalau kita faham tentang ilmu yang berkaitan dengan ibadah sholat, maka sholat kita akan benar-benar memiliki efek positif, yaitu bisa mencegah diri kita dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Dilanjutkan wa mimma razaqnahum yunfikun. Bukan hanya itu saja, orang mukmin itu juga harus mau menafkahkan sebagian rizki yang telah Allah berikan kepadanya sebagai bukti sosial, karena manusia pada umumnya adalah makhluk sosial yang tidak mungkin dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi masih ada kebutuhan ataupun keterikatan dengan makhluk yang lain. Maka dari situ, apabila kita mau menyisihkan sebagian harta yang kita miliki, mau menginfakkan sebagian harta yang sebagian rizki yang telah Allah titipkan kepada kita, maka kita termasuk orang-orang yang beriman. Pemirsa Nuransa dimanapun yang berada, bukan hanya sampai di situ saja. Karena sangat mulianya Allah, sangat perkasanya Allah, sangat berbelas kasihnya Allah kepada seorang mukmin, maka di akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka yang telah kami sebut di atas, yaitu dengan sebuah surga. Ulaikal mu'minuna haqqan. Mereka yang telah kami sebutkan di atas memiliki ciri-ciri sebanyak 3 yang di atas. Apabila disebutkan asma Allah, maka bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya, dan hanya kepada Tuhannya lah dia bertawakal. Maka mereka itulah yang disebut seorang mukmin yang hakiki ataupun mukmin yang sesungguhnya. Bukan sampai di situ saja, Allah akan memberikannya sebuah pahala, memberikan sebuah derajat yang sangat mulia. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka akan diberi sebuah derajat yang sangat tinggi, derajat yang sangat mulia. Derajat kalau di dunia bisa berupa pangkat, akan tetapi kalau di akhirat bukan hanya pangkat, akan tetapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak mungkin bisa kita rasakan, yang tidak mungkin bisa kita dapatkan di dunia. Karena kenikmatan yang langsung diberikan oleh Allah adalah kenikmatan yang ada di surganya. Wa maghfirah. Bukan hanya derajat yang tinggi, Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Ampunan dari segala kesalahan yang telah berlalu. Ampunan dari segala dosa yang telah dia lakukan. Dengan harapan semoga dengan kita menjadi seorang mukmin yang hakiki, maka maghfirahnya Allah akan diturunkan bagi kita. Warizqun karim. Dan yang terakhir, setelah Allah memberikan kita predikat seorang mukmin yang hakiki,
memberikan kita derajat yang mulia ataupun derajat yang tinggi, lalu memberikan kita ampunan, yang terakhir ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rizki yang amat mulia. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Karena rizki yang sangat mulia, rizki yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya sekedar ucapan saja, akan tetapi rizki yang bisa melanggengkan kita, melanggengkan keluarga kita, melanggengkan organisasi kita, melanggengkan langkah hidup kita. Bahkan kalaupun kita hidup di dunia ini dalam keadaan yang susah, maka jangan takut, kehidupan di dunia yang susah itu akan digantikan dengan Allah kehidupan yang amat mudah di surganya nanti. Kalaupun kita di dunia dalam keadaan hidup yang miskin, jangan takut akan miskin di dunia, tapi yakinlah bahwasanya engkau akan dijadikan orang yang kaya oleh Allah di surganya nanti. Pemirsa Nuransa dimanapun berada, mungkin hanya ini saja sebagai kultum menjelang buka puasa kita pada sore hari ini. Semoga Allah memberikan petunjuk hidayahnya bagi kita semuanya. Semoga kita bisa mempelajari, mengamalkan ilmu ataupun makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Sehingganya bukan hanya kita menjadi seorang hafidh Quran, tetapi menjadi amil Quran dan hamil Quran. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.